Selamat datang di podcast Suara Aljabar. Bar 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 bar. Kayaknya intronya kayak gitu aja kali ya guys. Gua nggak tahu lagi intronya harus kayak gimana nih, bingung. Mungkin kalau ada yang punya masukan buat podcast Suara Aljabar bisa komen di akun Spotify atau di YouTube gua. Karena ini gua upload juga di YouTube. Oke, kali ini gua bakal bahas di episode kedua terkait tragedi Kanjuruhan, yang dimana ini merupakan kerusuhan sepak bola terbesar kedua di dunia. Jadi gua mau minta waktunya sekitar 10 detik untuk moment of silence kepada korban-korban yang saat ini jumlahnya kalau nggak salah udah mencapai 180-an kalau nggak salah. Coba ya, gue search dulu jumlah korban jiwa Kanjuruhan hari ini. Ini baru sampai 2 hari yang lalu sih. 2 hari yang lalu jumlahnya 131. Masih sekitar seginian ya. Belum ada update lagi. Mungkin nanti kali ya. Masih ini. Oke, sebelumnya gue mau ngajak dulu moment of silence selama 10 detik. Moment of silence dimulai. Oke, selesai. Untuk podcast kali ini gue bakal bahas cukup banyak, mungkin cukup lama nih ya. Ya, mulai dari awal mula kerusuhan, kemudian aksi polisi, oknum polisi yang menembakkan gas air mata. Nah, ini bakal gue bahas karena ini salah besar ya teman-teman. Ini kesalahan besar. Kemudian ada aksi brutal juga dilakukan oleh oknum TNI yang melakukan tendangan Bundesliga. Gue nyebutnya tendangan Bundesliga ya guys. Kepada salah satu supporter Arema. Kemudian gue bakal bahas sanksi yang tepat ya menurut gue pribadi, sanksi yang tepat untuk Arema dan juga permasalahan waktu siar sepak bola di Indosiar. Karena ya seperti yang kita tahu, waktu siar di Indosiar ini sudah banyak sebetulnya yang komentar karena permasalahannya hanya mengejar rating dan rating, karena mulainya cukup malam juga ya, dari jam 8, setengah 9, bahkan jam 9 malam baru mulai waktu Indonesia Barat. Jadi gua agak gimana gitu ya mau bahas ini, karena ngeri juga gitu. Oke, gue bahas mulai awal kronologi tragedi dulu. Polri ungkap, ini dilansir dari tv1news.com. Polri ungkap kronologi tragedi Kanjuruhan Malang dari tembakan gas air mata kepada supporter Arema dan menimbulkan kerusuhan di dalam stadion pasca kekalahan tim kesayangan mereka. Minggu 2 Oktober. Kerusuhannya malam ya guys, setelah beres pertandingan, karena di TV itu gua nggak nonton, cuma gue sempat lihat di menit-menit akhir tuh, karena nggak ada ricuh atau apa tuh di TV di Indosiar. Cuma nggak lama setelah dari situ gue buka Instagram, ternyata ada info rusuh di Kanjuruhan. Kalau dilihat dari foto-fotonya sih yang dilansir di tv1news.com ini, itu gas air matanya bener-bener kayaknya dikeluarin setengah lebih, atau memang udah benar-benar antisipasi dari polisi gitu. Kalau misalkan terjadi kerusuhan dalam stadion, kayaknya rata-rata polisi yang mengamankan pertandingan Liga 1 kayaknya begini ya. Soalnya dilihat dari amunisinya lumayan banyak juga ternyata. Di sini padahal udah dijelasin juga ya aturan rules FIFA terkait pemakaian gas air mata. Gue bakal bacain. Dilansir dari hukumonline.com. Oke. Oke ini. FIFA mengacu pada pasal 19 tentang FIFA Stadium Safety and Security Regulation.
menegaskan penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. No firearms or crowd control gas shall be carried or used. Oke. Begitu kutipan pasal 19 poin B Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional itu. Nah, yang ini aja udah jelas ya, guys. Kalau bunyinya no firearms or crowd control gas shall be carried or used, baik dibawa maupun digunakan gitu. Nah, ini aja udah salah sebetulnya. Ini udah dibawa. Ini udah menyalahi aturan sebetulnya. Dan ini gua nggak tahu ya, ini apakah instruksi dari Kapolres atau memang ya udah terbiasa aja gitu, udah terbiasa bawa. Jadi tanpa ada instruksi memang udah ini. Perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa sistem seperti polisi dan juga TNI itu biasanya menganut demokrasi tuntas, tuntutan atas, disingkat tuntas. Itu versi gua aja ya, guys. Jadi kalau misalkan ada perintah dari atasan A itu, maka ke bawahnya harus A. Nah, yang gua bingung di sini itu apakah polisi ini udah yang benar-benar diperintahin atau emang ya udah gitu, udah terbiasa bawa aja gitu. Takutnya ini nggak, sebetulnya tidak ada bentuk perintah. Nah, beribet banget gua ngomongnya. Tidak ada dalam bentuk perintah, tapi emang udah kebiasaan bawa aja gitu untuk antisipasi gitu. Nah, permasalahannya di sini yang salah dari polisi adalah untuk melerai massa itu di stadion khususnya, karena stadion itu kan bentuk tertutup ya. Karena kan mau masuk dan keluarnya pun pintunya terbatas gitu. Jadi nggak semua orang bisa langsung keluar stadion bersamaan gitu. Nah, di sini kan makanya banyak sekali korban yang meninggal di rumah sakit. Gua nggak tahu ya apakah entah keracunan atau bagaimana, gua masih belum tahu nih. Kayaknya kemungkinan pasti ada yang sesak napas meninggal karena tergencet, kan logikanya gitu ya, tergencet kemudian apa namanya, ada yang ngap segala macam di dalam, karena gas air mata itu kan bukan cuma untuk mata ya, bisa bahaya juga untuk pernafasan gitu. Oke, di sini 330 luka-luka dan 125 meninggal dunia, jumlah korban 455 orang. Ini menurut Polri ya. Menurut Polri. Di sini gua mungkin bakal baca sedikit thread dari supporter yang sempat hadir di Stadion Kanjuruhan. Oke, gue baca secara cepat aja. Ini threadnya dari @reskiwahyu_05, username-nya libra_12. Di sini saya akan coba menceritakan kronologi insiden yang terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Kick off-nya mulai biasa aja, kemudian babak pertama itu skornya 2-2. Kemudian supporter Arema saling melontarkan cywar ke arah pemain Persebaya. Oke, ini biasa ya. Lemparin cywar untuk ya mematahkan motivasi menang di kandang lawan, kemudian biar permainan Persebaya juga acak-acakan. Ini biasalah di dunia olahraga, biasa. Oke, hingga peluit akhir dibunyikan, Arema tidak bisa menambah golnya dan harus menerima kekalahan. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Oke. Di sini kayaknya nggak ada kasus sama wasit atau perangkat pertandingan lainnya ya. Kalau di sini sih cuma kayaknya ada selisih paham antara polisi dengan Aremania nih. Kalau dari yang gue lihat, karena media-media bilang bahwasanya Aremania ini masuk ke lapangan itu cuma buat motivasi gitu. Cuma buat motivasi sama ya untuk menghibur aja gitu. Jadi ya protes kekalahan biasa lah, wajar. Cuma kayaknya mungkin ada selisih paham antara polisi dan juga Aremania nih. Ketika masuk ke lapangan mungkin dikiranya bakal membuat onar di situ. Kemudian ada lagi beberapa oknum yang ikut masuk meluapkan kecewaannya. Nah kan ini udah mulai ada oknum nih dari Aremanianya.
Entah mungkin provokasi apa gimana gitu. Namun semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion karena berbagai dari stadion juga ikut meluapkan kekecewaannya kepada pemain. Diikuti dengan lempar-lempar berbagai macam benda dan para supporter tidak terkendali akhirnya digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawalan pihak berwajib. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan banyak yang masuk ke lapangan. Pihak aparat, nah kayaknya rusuhnya juga di lapangan ya guys. Saat aparat memukul mundur, supporter dari sisi utara menyerang ke arah aparat. Semakin banyaknya supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif. Aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara. Oke. Nah, gue baca secara cepat aja. Terhitung puluhan gas air mata. Oke, sudah ditembakkan ke arah supporter di setiap sudut lapangan yang telah dikelilingi gas air mata. Ada juga ya yang langsung ditembakkan. Waduh, ke arah tribun penonton yaitu tribun 10. Ini udah ekstrim amat nih polisi ya. Langsung ditembakin ke arah penontonnya loh. Nggak ditembak di lapangan, jadi kan gasnya nanti nguap sendiri ya ke arah stadionnya, langsung ditembakin ke kerumunannya gitu guys. Banyak ibu-ibu, wanita, orang tua dan anak-anak kecil teriak sesak, nggak berdaya, nggak kuat ikut berjubel. Berjubel itu apa? Berkerumun ya. Berjubel untuk keluar dari stadion. Terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata di seluruh pintu keluar, pintu, dan terjadi macet. Nah, udah mah panik ya kan karena gas air mata, udah mah perih, kena air mata. Perihnya bukan main guys, kena gas air mata itu. Kemudian sesak karena ya kena gas yang kita nggak biasa hirup aja kayak oksigen. Ya asap karbon monoksida, asap kendaraan juga sebenarnya bahaya ya. Cuma mungkin karena kita udah terbiasa, kalau terlalu ngebul kayak gimana gitu. Nah, gas air mata ini ngebulnya tuh sengebul itu guys. Wah, ini di luar nalar sih polisinya. Gua kayak percaya sih ini oknum ya, atau kayaknya nggak ada instruksi, tapi untuk memudahkan membubarkan massa, mungkin caranya dengan seperti itu kalau menurut gua pribadi ya. Daripada gua tempur berantem lawan Aremania, karena udah pasti kalah lah gua ya, saat ibaratnya 1 banding 10 lah, satu orang lawan 10. Meskipun kita disenjatai, tapi kalau lawan 10 orang dan kita keahlian bela dirinya biasa-biasa aja, udah lewat lo pasti. Oke, di sini juga gua mau masih tahu juga bahwa sampai saat ini ada dua korban dari kepolisian juga. Itu juga kita turut berduka cita juga untuk Polri. Kemudian di sini thread-nya masih berlanjut. Kondisi di luar Stadion Kanjuruhan sangat mencekam. Banyak supporter yang lemas bergelimpangan, teriakan dan tangisan wanita. Supporter berlumuran darah, mobil hancur, kata-kata makian dan amarah, batu batako, besi dan bambu berterbangan. Buset. Ini udah, wah, rusuh banget nih. Selama saya menjadi supporter Arema, saya dikenalkan oleh Arema. Saya dikenalkan Arema oleh orang tua saya saat tahun 2007 hingga saat ini. Hari ini 1 Oktober 2022 adalah titik terendah saya menjadi seorang supporter. Saya masih belum percaya menyaksikan saudara-saudara saya kondisinya menjadi seperti ini. Wow, seperti yang dibahas di podcast gua kemarin soal kenalan, gua seneng sama Manchester United itu dari kelas 1 SD. Gua nonton pertandingan MU pertama kali itu, gue lupa lawan apa ya, tapi yang gue inget, gue terinspirasi sama Manchester United itu dari album foto guys. Jadi album foto gue itu Fujifilm, itu gambarnya Manchester United, kayaknya official sponsornya atau bagaimana ya, gue nggak tahu tuh. Di fotonya itu gue masih inget ada Ruud van Nistelrooy, kemudian ada pemain idola gue Paul Scholes sama Ryan Giggs kalau nggak salah. Nah, disitulah gue mulai seneng sama Paul Scholes itu, karena menurut gue ini orang kecil kok main bolanya, kok bisa jadi pemain MU gitu ya, bisa terkenal di Inggris, bisa terkenal di dunia. Ini orang kecil padahal. Terus ya maaf ya, gue bukan ada ini, tampangnya kayak orang albino guys. Kalau lu tahu Paul Scholes itu rambutnya kuning, kemudian kulitnya putih banget, matanya agak sipit. Ini kata gue kayak orang albino, tapi ternyata biasa aja dia. Itu gua sekilas aja kali ya, sekilas ngulas soal
eh, fans gua sama Manchester United. Gua ngerti betul eh supporter Indonesia ini sangat bangga sama klub lokal, klub yang berada di daerahnya atau klub tempat kelahirannya. Gua tahu banget karena gua tinggal di Tangerang. Tangerang itu kan base campnya Persita, Persikota, Persitangsel. Itu para supporter senang banget ketika Persita yang saat ini udah ada di Liga 1 ya alhamdulillah main di Indomilk Arena di Kelapa Dua. Itu daerah sepanjang jalan menuju stadion di Bojong Nangka, Kelurahan Bojong Nangka itu hampir selalu macet. Selalu macet kalau Persita mau main. Macetnya karena para supporter itu selalu berbondong-bondong gitu datangnya, kayak naik angkot bareng-bareng disewa, mobil angkutan umum disewa bareng-bareng nih sama supporter La Viola, Laskar Benteng Viola untuk stadion. Sampai seperti itu. Kemudian sampai bikin macet jalan juga karena mereka rata-rata konvoy pakai motor, pakai jersey, ada yang pakai kaos, bawa bendera segala macem. Oh, ultras. Ultras Persita banget lah gitu. Makanya gue ngerti banget kenapa kalau Liga 1 itu supporternya hampir selalu rame ya di stadion. Karena kecintaannya kepada klub lokal itu tinggi banget gitu. Lokal pride-nya tinggi banget. Ya meskipun gue orang Tangerang tapi gue senangnya sama PSM Makassar. Memang beda jauh ya. Kenapa gue senang sama PSM Makassar? Karena gue senang sama pola permainannya aja gitu. Nggak banyak main long ball, lebih banyak main short pass. Kemudian lebih banyak gerak ke sisi wide-nya. Karena gue suka banget sepak bola yang udah main gaya operan pendek terus mainnya sayap gitu. Itu gue udah seneng banget main wing. Itu sekilas aja sih. Tapi bebas lah. Kalian mau milih klub apa, senang sama apa? Gua Manchester United sama PSM Makassar sih kalau untuk dua klub, satu lokal, satu internasional. Oke, lanjut kita bahas terkait aksi tendangan kungfu. Nah, ini guys yang bakal gua bahas. Ini yang bakal gua bahas. Oke, mana ya? Dilansir dari republika.co.id. Oke, kita buka. Roy, Aremania korban tendangan kungfu personel TNI masih hidup. Gimana Pak? Aremania korban tendangan kungfu personel TNI masih hidup. Oh, maksudnya dia masih hidup. Dilansir dari tweetnya Resti Caya @resteyca_ya. Tendangan maut anak buah Dudung Baliho @tni_ad. Ini wah. Ini kalau udah lihat tendangannya makanya gue bilang tendangan Bundesliga teman-teman. Ini gue persis banget lah kayak logo Bundesliga. Lu kalau nggak tahu Bundesliga lu searching dah tendangan bukan tendangan maksudnya logo Bundesliga tuh kayak apa. Nah posisi tendangan TNI-nya hampir sama persis kayak gitu. Cuma bedanya dia agak nyamping dikit gitu. Ini lihat dari fotonya ini ke arah tulang rusuk ya Pak. Kayaknya tulang rusuk deh atau sempat kena lengan ini. Seorang Aremania menjadi korban tendangan personel TNI di Kanjuruhan. Videonya viral, sempat dilaporkan menjadi salah satu supporter yang tewas. Ternyata pendukung Arema itu yang bernama Roy masih hidup. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mas Roy-nya nggak apa-apa. Tadi juga bareng sama Roy rapat forum komunitas supporter. Kata Tony. Oke, kata temannya ya. Hanya saja Tony tidak menjawab apakah Roy merasakan kesakitan menjadi korban tendangan kungfu dalam kurung Bundesliga. Personel TNI lantaran sempat masuk lapangan usai pertandingan Arema versus Persebaya yang dimenangkan tim tamu. Roy dilaporkan mengalami kesakitan hingga meninggal di lokasi. Oke, ini hoax ya guys. Kalau ada info yang ditendang sama TNI meninggal itu hoax. Orangnya masih hidup sampai saat ini. Untuk membuktikan Roy baik-baik saja, Tony sempat membagikan foto temannya itu duduk di kursi sembari tersenyum dan mengacungkan jempol. Hal itu sebagai bentuk klarifikasi juga jika supporter yang meninggal bukan Roy. Oke. Tragedi Kanjuruhan yang dilakukan oleh TNI AD Baret Hijau akhirnya harus meregang nyawa tanpa ada belas kasihan dari sang penjaga NKRI gitu. Oke, ini hoax.
Ada personel TNI yang menendang dalam gerakan kungfu dalam video. Benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya pada kita semua. Ucap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam. Oke, ini menurut Pak Mahfud MD. Kayaknya gue pernah ini juga ya. Oh iya, gue baru ingat kalau ada ini ceritanya juga berhubungan sama kehidupan gue ya guys. Ini berhubungan sama teman-teman gue mahasiswa Tangerang yang sempat dibanting. Nah, kalian masih ingat lah ya. Itu kejadiannya tahun lalu. Terus sempat dibanting juga sama aparat. Aparatnya masih muda kalau nggak salah. Kelihatan sih dari tampangnya masih muda. Itu kalau ini kan tadi ditendang ya, tendangan Bundesliga. Kalau ini dibanting teman-teman. Jadi sempat diseret ke trotoar, diseret langsung dibanting kayak di Smackdown lah. Kalau lu lihatnya mah di Smackdown sih bener. Kalau lu sempat main game Smackdown PS2 ya, yang WWE apa ya? Yang apalah gue lupa. Intinya itu sempat dibanting dan bunyi keras juga. Itu sempat dibahas di Mata Najwa. Nah, ketika konferensi pers malam ini, gue cerita pengalaman aja ya. Ketika konferensi pers malam itu didampingi sama polisi sama siapa ya, gue juga lupa. Intinya dia bilang nggak apa-apa, saya baik-baik aja, cuma pegel dikit. Guys, namanya dibanting ke arah trotoar sekencang apapun, nggak mungkin bilang nggak apa-apa. Pasti ada sesuatu yang dia tahan. Berhubung dia ketika diwawancara sampingnya polisi, entah mungkin sudah ada perjanjian bagaimana, ketika di media omongnya baik-baik aja. Tapi nanti ketika kalau ada kenapa-napa berobat ditanggung. Dan bener aja besoknya dia masuk rumah sakit tuh karena ada cedera parah atau apa gitu di bagian tengkuk lehernya. Atau bagaimana gue lupa. Nah kayaknya itu tuh, kayaknya kalau ngomong nggak apa-apa sih gue nggak percaya ya, karena kalau ada begituan terus ngomong nggak apa-apa, gue kayaknya nggak percaya banget dah sama hal-hal yang begini. Karena udah pernah pengalaman gitu, temen gue aja besoknya masuk rumah sakit gitu. Kayaknya ada yang ditutup-tutupin sih kalau udah didampingi sama sama polisi sama TNI gitu. Ya gitulah Indonesia. Terus ujung-ujungnya minta maaf atau bagaimana. Ya omongan gue juga bisa salah ya guys, cuma itu pengalaman gue yang gue tahu. Oke. Next kita lanjut ke sanksi yang tepat. Nah, ini gue ngasih judulnya sanksi yang tepat. Sejauh ini gue udah tahu kalau Arema itu dikasih sanksi. Kalau nggak salah dari Komdis PSSI itu ngasih 3 apa berapa gitu. Ngasih 3 sanksi. Coba gue baca dulu ya. Yang pertama, Arema FC dilarang gunakan home base di Malang. Oke, berarti kayaknya Arema masih tetap boleh main, cuma mainnya nggak bakal di Malang. Entah mungkin di Bali, entah mungkin di mana gitu. Yang jelas nggak bakal di Malang. Atau mungkin nggak di Jawa ya. Gua nggak tahu. Dari hasil sidang pada klub Arema dan panitia pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai tuan rumah dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh. Oke. Arema FC didenda 250 juta. Dananya kecil amat ya. Kecil guys. Menurut kalian kecil nggak denda 250 juta, tapi ini tuh udah kejadian internasional gitu, nomor 2 loh. Kenapa ya? Gue kecil banget dendanya. Nggak tahu lah. Kini ini hasil usutan dia aja. Kemudian ketua Panpel Arema FC dihukum seumur hidup. Wah ini menarik. Kenapa nih? Ia gagal mengantisipasi kerumunan padahal dia punya steward pada saudara Abdul Haris, ketua Panpel, menelan korban jiwa hingga 125 ratusan orang. Oke. Gue mau cari lagi. Kayaknya kalau nggak salah masih ada sanksi deh. Ini. Udah tetapkan juga ternyata tersangkanya. Yang pertama AHL, Ahmad Hadian Lukita, Direktur PT LIB, Liga Indonesia Baru. Yang pertama, kemudian ada pelanggaran-pelanggarannya. Yang pertama, ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton. Oke, di mana pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan pertandingan
yang bertanggung jawab kepada LIB, Panpel yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pertandingan. Oh, panitia pelaksana yang bertanggung jawab ternyata. Benar sih, harus gitu. Nah kan dia yang bikin acara. Mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38.000 penonton namun jual 42.000. Lah gimana sih? Kan kapasitasnya 38.000. Nah ini ada uang lebih ternyata dari hasil penjualan tiket. Gua nggak tahu tuh ngalir kemana. Kalau ke klub sih positif-positif aja ya. Cuma kalau misalkan ngalir ke kantong pribadi, nah ini harus diusut juga nih KPK. Oke, ditandai ya. Direktur PT LIB. Kemudian ada AHA, Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC. Oh ini Ketua Panitia Pelaksananya. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan. Oke, di mana pelaksanaan koordinasi bertanggung jawab. Oke. Mengabaikan permintaan. Oke, ini ya sama ya. Sama kayak yang direktur tadi. Yang ada SS, Suko Sutrisno, Security Officer Arema FC. Oke, tidak membuat penilaian, memerintahkan steward untuk tidak meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden di mana sebenarnya steward harus standby di pintu tersebut, sehingga tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh dan ini menyebabkan penonton berdesak-desakan. Oh, jadi pintunya sempat dibuka ketika rusuh, buka aja gitu untuk memudahkan akses keluar gitu ya. Cuma kayaknya di sini dilansirnya masih kebukanya setengah gitu, makanya desak-desakan. Oke. Kemudian ada Wahyu SS, Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kabag Ops Polres Malang. Bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA. Nah, seperti yang gue bahas tadi. Harusnya polisi juga udah tahu terkait aturan FIFA ini karena nggak boleh bawa senjata api ataupun gas air mata, bawa aja nggak boleh. Ini udah bawa dipakai pula. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata. Nah kan, kata gue juga pasti ada oknum karena nggak mungkin polisi ataupun TNI itu ya contohnya itu aja. Itu nggak mengikuti aturan tuntas tadi, tuntutan atas pasti harus ada tuntutan kalau dalam bersikap. Nah ini gue nggak tahu nih apakah ini oknum atau hanya sekedar untuk membubarkan massa gitu, alat untuk membubarkan massa. Cara efektifnya udah lemparin gas air mata aja, toh nanti juga mereka nggak bisa kemana-mana gitu, susah. Kemudian ada hak AKP Hasdarmawan dan Ki 3 Yon Brimob Polda Jatim. Bersangkutan memerintahkan anggotanya. Oh dia yang memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Oh ini orangnya, ini yang bertanggung jawab. Ini yang bertanggung jawab terhadap kematian para supporter Arema yang meninggal di Kanjuruhan maupun di rumah sakit. Ini orangnya yang berdosa membuat tragedi Kanjuruhan. Ini orangnya ternyata. Kemudian yang terakhir ada AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang. Bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk dia juga ada dua guys ternyata. AKP Bambang sama AKP Hasdarmawan. Gue nggak ngerti ya kenapa pola pemikirannya maunya simpel aja gitu. Padahal mereka itu aparat ya, harusnya udah belajar terkait cara pengendalian massa gitu. Nggak harus dengan pakai cara efektif tapi banyak korban gitu. Kalau harus ada cara mudah tapi beresiko banyak, itu harusnya dihindarin gitu. Mending ambillah jalan yang resikonya sedikit gitu. Gue nggak tahu caranya gimana. Intinya ya polisi lah yang harusnya mikir kayak gitu. Jadi nggak harus langsung nembakin gas air mata gitu. Gue nggak ngerti pola pikirnya kayak gimana ini dua orang ini. Pantesan di postingan, bukan di postingan ya, kalau masalah postingan siapa ini nanti di postingan Instagram Strut sih. Oh ya, yang tadi gua sebut-sebutin itu di Instagramnya Kompas ya. Itu udah terbukti media nasional. Jadi gua aman ngomong kayak gini. Di Strut sih itu di sini Bayern Munchen kalau nggak salah lawan Olympic Lyon ya. Gue lupa ya, gue nggak nonton Liga Champions karena gue kan fans Manchester United ya. Gue penonton Liga malam Jumat guys. Jadi gue nggak begitu ngikutin Liga Champions sekarang karena mungkin gue nontonnya nanti kisaran semifinal atau final ya.
Di sini terbentang spanduk more than 100 people killed by the police. Wow. Gua nggak ngerti lagi. Ini di Allianz Arena. Gua nggak ngerti Polres Munchen. Gua nggak ngerti Polres Munchen ini, entah mungkin ketar-ketir juga kalau supporter Bayern Munchen ini bikin rusuh, karena ini dari tulisan spanduknya aja udah ngeri gitu ya. More than 100 people killed by the police. Lebih dari 100 orang dibunuh oleh polisi, oleh aparat. Nah, ini yang bertanggung jawab nih 2 orang tadi nih. Kacau ini. Kacau. Kacau, guys. Sejauh ini kayaknya ada pernyataan juga dari Iwan Bule, Ketua PSSI. Di sini Menpora utamakan tidak kena sanksi ketimbang empati. Semoga kita tidak disanksi FIFA. Oh, ini pernyataan siapa ini? Pernyataan dari Zainuddin Amali, pernyataan Menpora. Semoga kita tidak disanksi FIFA atas peristiwa ini, mengingat tahun depan kita akan menyelenggarakan FIFA World Cup U20 2023. Nah, buat sekadar info aja, tahun depan itu kita bakal ngadain Piala Dunia Under 20 U20. Ini sejarah pertama kali kalau nggak salah kita ngadain Piala Dunia, guys. Kita pertama kalinya ikut di Piala Dunia Under 20 dengan tuan rumah, dengan menjadi tuan rumah. Ini kemungkinan bisa disanksi Piala Dunia dibatalkan dimainkan di sini karena kalau nggak salah venue-nya itu ada di Pulau Jawa, di Jawa Timur ya, nggak salah di Gelora Bung Tomo atau di Gelora 10 November, atau itu sama aja, gue nggak tahu ya. Intinya bakal diselenggarain di Jawa Timur, venue utamanya. Ketum PSSI sambut hadirin berbahagia di tengah ucapan hadirin yang berbahagia di Malang. Ketum PSSI dikejang. Wah, ini udah kondisinya kayak gini, kenapa hadirin berbahagia ya? Dia apa salah yang nulis pidato ini? Bagaimana mau mengaitkan dengan saya, pelaksana pertandingan yang harus bertanggung jawab? Muhammad Iriawan. Oke. Ketua Iwan Bule mengatakan bahwa ini tragedi Kanjuruhan bukan salah dia, tapi salah panitia penyelenggara. Rasa-rasanya para pejabat negara, salah satunya Iwan Bule, ini kudu belajar apa itu budaya mundur dari jabatan, seperti di Jepang, di mana para pejabat mengundurkan dirinya dari jabatannya karena lalai atau gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Upaya itu dilakukan untuk menjaga kehormatannya. Tapi yang terhormat Bapak Iwan Bule ini justru bukannya menjaga kehormatan, justru gila hormat ya, guys ya. Oke, Kapolri janjikan anak korban jalur khusus masuk polisi. Oke, di sini ada undangan juga private. Masuk polisi jalur VVIP, jalur korban. PSSI kepada FIFA, tragedi Kanjuruhan disebabkan oknum. Betul, polisi tadi tuh, 2 orang tadi tuh. Itu oknumnya. Main tembak gas air mata aja itu polisi ya, kacau. Presiden Joko Widodo, tersangkanya pintu. Pintu stadion terkunci, tangga tajam dan kepanikan, tragedi Kanjuruhan. Oke, pray for Kanjuruhan. Ini dilansir dari BEM KM_UGM, BEM UGM sama Bangsa Mahasiswa. Ya, itu tadi yang apa istilahnya ya? Ini ya tadi yang gua sempat statement di awal ya. Pasti ada oknum atau nggak mungkin tuntutan atas itu berbeda gitu. Biasanya paling ada improvisasi ya. Kayak instruksinya A itu jadi A plus atau A min, tapi seizin sama pimpinan gitu. Jadi nggak mungkin kalau instruksinya A kemudian menjadi Z atau bagaimana gitu. Udahlah, kayaknya gue ngomong terlalu jauh kalau sana-sana. Oke, yang terakhir permasalahan waktu siar sepak bola di Indosiar. Nah, jam tayang di Indosiar itu terlalu malam, guys. Seperti yang gue bilang, ini berbeda sama apa yang sering gue tonton ketika kecil. Kayak di acara Jarum Indonesia Super League sama ya, kalau sekarang biar Liga 1. Itu di Antv itu mulainya normal, guys. Misalkan kalau sore itu mulai 3:30, jam 3 itu mulai komentator
setengah 4 kick off, beres jam 5 atau setengah 5-an lah, setengah 6 lah, beres tuh. Kemudian kalau malam harinya itu kisaran eh jam 7 deh, jam 7 mulainya normal sih, mulai jam 7 beres jam 9 gitu. Mulainya normal, jadi nggak ada yang kalau sekarang kan mulai jam 8, setengah 9, jam 9. Nah, waktunya juga Indonesia Barat gitu. Kasihan buat teman-teman yang ada di Wita sama di WIT gitu. Karena kan mereka lebih sejam dan juga lebih 2 jam gitu. Kalau di beruntungnya ya di kita nggak ada di Liga 1 itu dari perwakilan Indonesia Timur nih, karena Persipura itu harus degradasi ke Liga 2. Dan Liga 2 juga ditayangkan ya di Moji TV kalau nggak salah, di O Channel. Ya sama-sama bagian dari MTEK sih. Cuma permasalahannya ya itu tadi, permasalahan jam siar gitu. Waktu siar. Kayaknya PT LIB ini Liga Indonesia Baru ini harus cari official broadcaster baru. Dan gue paling gemes sama siaran Indosiar itu iklannya guys. Jadi ada iklan yang tiba-tiba nyempil aja gitu tuh, jadiin kecil. Pak, kalau misalkan lagi nyerang ya, kondisi lagi nyerang nih, kondisi lagi nyerang, kita kan greget ya, pengen lihat proses penyerangannya atau berhasil masuk atau enggak, jadi gol atau enggak. Itu malah dikecilin, di sempilin iklan gitu. Entah iklannya apa, kopi lah, minuman energi lah, apapun gitu. Gue gemes aja gitu. Kayaknya harus dipikirkan ulang nih PT LIB untuk official broadcaster Liga tahun depan. Masalahnya kalau sekarang Piala Dunia udah bakal disiarin di MTEK, gue percaya kalau Piala Dunia nggak bakal di ngaret-ngaretin kan, pasti sesuai karena kan waktu internasional. Kalau di Indosiar itu ngaret lah, terus ditambah komentatornya yang terlalu heboh dan terlalu apa ya, berada di luar konteks bola lah. Ada bahas keluarganya, bahas RT RW-nya, apapun lah, itu nggak penting gitu. Itu permasalahan di official broadcaster di Indosiar. Menurut gua nggak bagus, nggak bagus. Kemudian sanksi yang tepat yang tadi sempat gue bilang, gue lupa. Yang terakhir sebagai penutup, kalau dari gue pribadi sebetulnya harusnya, meskipun ini ulah oknum juga, ulah polisi, tapi kalau dari gue pribadi ini harusnya Arema juga mendapatkan sanksi karena di awal mulain sama supporter Arema yang masuk ke lapangan. Entah tujuannya apa, disclaimer-nya bagaimana. Terus ini harus ada apa istilahnya ya, pengurangan poin lah kalau dari gue pribadi, permintaan untuk pengurangan poin Arema karena ini tragedi besar, ini tragedi yang membuat sepak bola internasional berduka, terbesar nomor 2 di dunia. Apalagi ini disebabkan oleh oknum kepolisian yang ternyata ada perintah untuk menembakkan gas air mata karena untuk membubarkan, niatnya baik, cuma caranya salah. Kalau dari gua minimal pengurangan poin lah untuk Arema, atau sanksi maksimalnya degradasikan Arema. Oke, mungkin itu aja podcast gua untuk episode 2 ini. Next episode gua mungkin bakal bahas hal-hal yang gua resahkan juga. Mungkin kalau kalian ada ide, kalian resah sama sesuatu, bisa bahas di komen akun channel YouTube gua atau di Spotify. Nanti kita diskusi bareng di Instagram gua. Gua minum dulu ya. Aus deh tadi ngomong mulu. Oke, segitu aja dari gua pribadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sumber-sumbernya nanti bakal gua cantumin di bawah di deskripsi YouTube gua. Di Spotify kayaknya nggak bisa ya, cuma deskripsi suara aja. Oke, sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next episode. Tetap di podcast Suara Aljabar. Bar. Bye bye.